Hong Kong dan juga Taiwan lagi gencar-gencarnya razia PMI ilegal ya guys. Kemarin ada 13 TKI di Taiwan yang berhasil diamankan oleh polisi. Sedangkan di Hong Kong juga ada 4 orang PMI yang juga berhasil dibeku oleh imigrasi dan juga polisi di Mongkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Banyak terdengar razia di Hong Kong maupun di Taiwan ya guys. Di Taiwan sendiri kemarin itu terdengar ada berita 13 TKI Taiwan berhasil diringkus oleh polisi karena mengedarkan narkoba. Yang menjadi pimpinan itu atas nama Jolin yang merupakan TKI swasta juga. Di Hong Kong pun juga sama, kemarin ada berita kalau polisi bersama dengan imigrasi berhasil mengamankan 4 WNI. 3 diantaranya itu merupakan paparan dan yang satu itu merupakan pekerja migran. Mereka diamankan polisi karena bekerja di panti pijat plus-plus. Dilansir dari suara BMI.com, Taiwan, tim investigasi kriminal kota Taipei baru-baru ini telah berhasil mengamankan 13 pekerja migran Indonesia karena menjadi tersangka kasus perdagangan narkoba di Taiwan. Dari 13 tersangka tersebut, 6 diantaranya itu adalah perempuan dan 1 orang laki-laki yang merupakan PMI ilegal atau swasta. Sebagai pimpinan dari komplotan tersebut adalah seorang PMI ilegal yang berusia 35 tahun yang bernama Ati atau biasa dipanggil dengan Jolin. Jolin atau Ati ini mendapatkan barang tersebut dari seorang pengedar narkoba Taiwan yang bermarga Chen. Kemudian dia menjualnya kembali kepada pekerja migran lainnya. Duh, ini berani banget ya si Mbak TKW ini atas nama Jolin atau Ati ini menjadi pengedar narkoba di negara orang guys. Di negara sendiri aja di Indonesia yang namanya narkoba itu berat banget. Polisi mengatakan kalau Jolin ini datang ke Taiwan sebagai perawat pasien di kota Taipei pada tahun 2017, tetapi ia hanya bekerja kurang dari 3 bulan. Jolin ini secara tidak sengaja bertemu dan berkenalan dengan Chen yang berusia 27 tahun. Karena di bawah pengaruh Chen, akhirnya Jolin menjadi pekerja migran ilegal. Lalu dalam menjalankan aksinya, Chen menyuruh Jolin untuk pergi ke tempat berkumpulnya pekerja migran. Disitulah Jolin menawarkan barang tersebut secara gratis. Setelah kecanduan, Jolin baru kemudian menjualnya ke mereka. Namun apabila calon pengguna tidak mempunyai uang yang cukup untuk membelinya, mereka disuruh masuk ke dalam komplotannya kemudian menjadi salah satu pengedar. Ya teman-teman, jadi sebagian besar pengedar itu sama ya, triknya seperti itu. Pertama-tama mereka memberikannya secara gratis, cuma karena obat ini memberi efek kecanduan, untuk selanjutnya pasti si pengedar itu akan menyuruh pengguna untuk membelinya. Dan semua pasti tahu dong kalau barang itu si narkoba ini tuh bukan barang yang murah. Dan kalau udah kecanduan itu nggak semudah itu bisa lepas. So buat teman-teman PMI, hati-hati dalam bergaul. Bergaul dengan siapa saja itu boleh-boleh aja, cuma jangan sampai menyentuh barang terlarang ini. Karena yang namanya narkoba selain berurusan dengan hukum juga bisa merusak diri Anda sendiri. Polisi mengungkapkan kalau akhir-akhir ini tuh banyak banget terjadi kasus pekerja migran yang terjerumus dengan barang terlarang tersebut. Dan dari hasil laporan mereka, akhirnya tim investigasi kriminal bekerja sama dengan beberapa instansi terkait lainnya melakukan penggerebekan ke tempat yang digunakan untuk transaksi barang tersebut. Dari hasil penggerebekan ditemukan sejumlah barang bukti berupa heroin, amfetamin, ekstansi, dan obat-obatan lainnya.
Menurut keterangan salah satu tim investigasi, komplotan yang diketahui Jolin ini merupakan jaringan perdagangan narkoba pekerja migran terbesar di Taiwan Utara atau Taipei. Wow, horor banget guys, dan sebagian besar sumber obat-obatannya berasal dari Chen yang dijual dengan harga 4.000 NT dolar untuk setiap 3 gram obat. Saat ini, tim kepolisian masih harus melakukan penyelidikan. Ingat ya guys, dimanapun Anda bekerja, jangan sampai menyentuh, jangan sampai terjerumus sama yang namanya obat terlarang ini. Ya, ini bisa merusak diri Anda sendiri, keluarga Anda, bahkan generasi penerus kita. Next, berita dari Hong Kong, ada 4 orang WNI yang dibeku oleh imigrasi dan juga polisi di Mongkok. Ya, ini kasus dari mbak-mbak yang bekerja pijat plus-plus ya guys. Plus-plusnya itu kebangetan banget hingga akhirnya diamankan oleh Pak D. Jadi beritanya, Departemen Imigrasi Hong Kong bekerja sama dengan kepolisian Hong Kong terus gencar melakukan razia pekerja ilegal. Terkini ada gelaran razia berhasil meringkus 17 orang pekerja asing, di mana 4 diantaranya itu berstatus warga negara Indonesia. Mengutip dari pemberitaan media lokal, 17 orang tersebut ditangkap di beberapa lokasi tempat hiburan di kawasan Mongkok pada tanggal 22 April 2021. 12 di antara mereka berposisi sebagai pekerja dan 5 di antaranya berposisi sebagai pemberi kerja. 19 orang yang ditangkap terdiri dari 7 warga Cina daratan, seorang warga Pakistan, seorang warga India, dan 4 warga Vietnam. Terus ada 4 lagi perempuan warga Indonesia. Informasi yang diperoleh oleh apakabaronline.com, 4 warga negara Indonesia tersebut, 3 diantaranya berstatus pemegang kartu paperan, sedangkan yang satunya itu pemegang visa domestic worker. 4 perempuan Indonesia tersebut ditangkap di tempat kerjanya di Panti Pijat Plus dan di sebuah pusat hiburan karena menjajakan jasa menjadi teman plus. Seluruh yang ditangkap akan diproses sesuai dengan bentuk dan tingkat pelanggarannya masing-masing. Kenapa sih guys yang namanya plus-plus ini masih saja sering terdengar di kalangan PMI Hong Kong? Miris banget loh. Sumber dari Imigrasi Hong Kong mengingatkan pasal 38 AA Undang-Undang Keimigrasian Hong Kong mengatur seluruh imigran atau pendatang ataupun warga asing yang memegang kartu paperan dilarang melakukan aktivitas perniagaan, bekerja baik dibayar maupun tidak dibayar, maupun bergabung dalam sebuah bisnis apapun. Pelanggaran atas ketentuan tersebut akan diancam hukuman dan juga denda sebesar 50.000 Hong Kong dolar dan penjara selama 3 tahun. Dalam kesempatan tersebut, imigrasi mengingatkan dan menghimbau kepada seluruh imigran untuk tidak menyalahi aturan keimigrasian. Kepada pemegang kependudukan Hong Kong, turut pula diingatkan agar tidak memperkerjakan mereka yang tidak dapat bekerja karena status ataupun izin tinggal mereka. Untuk sahabat PMI, please ikutin ya aturan yang berlaku di negara Anda bekerja. Dan hari ini juga ada yang sempat viral guys, heboh banget di Hong Kong ya. Jadi ceritanya si mbaknya ini yang pakai baju abu-abu ini guys, dianya ke kamar mandi. Terus sebelum ke kamar mandi, dia menitipkan tasnya kepada temannya. Di dalam tasnya itu terdapat uang tunai sebesar 10.000 Hong Kong dolar. Lalu miris banget ini ya guys, bener-bener miris banget. Setelah si mbaknya ini keluar dari kamar mandi atau dari WC, ternyata temen yang dititipin tas itu tadi udah nggak ada. Di telepon pun HP-nya udah nggak aktif, nggak bisa dihubungi.
Horor banget ya guys, padahal menurut informasi mbaknya itu sama yang temennya tadi itu udah temenan selama setahunan. Kok ada ya guys temen kayak gitu, horor banget, bener-bener miris. Untungnya si mbaknya ini ada foto KTP anak yang membawa tasnya tersebut dan akhirnya ya mbaknya ini melaporkan ke polisi dan saat ini masih dibantu oleh petugas Causeway Bay. Pelajaran ya buat kita semua guys, jangan terlalu percaya sama teman ya, apalagi yang ada hubungannya dengan uang. Semoga uangnya si mbaknya ini segera kembali ya, amin amin ya robbal alamin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum.